Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah dan juga bagi jemaat yang beribadah secara live streaming. Selamat hari Minggu. Marilah kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 180 ayat 1.
Dengarlah hukum Tuhan dari hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 171 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 441 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini. Diambil dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Kita baca secara bergantian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 452 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Hari 22, periode 22 sampai 2024. Untuk itu bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing selambat-lambatnya pada hari Minggu 27 Februari 2022 dan dapat diserahkan kepada pimpinan jemaat atau sekretariat. 4. Pemberkatan nikah. Warta yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah Andreas Serianto Parluhutan Togatorop, putra dari Bapak Situa Wilson Togatorop dan Ibu Herlin Sianturi, anggota jemaat HKBP Bincarung Resort Bincarung Bogor, dengan Seli Silitonga, putri dari Bapak Humala Silitonga dan Ibu Eris Manyuntak, jemaat HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 19 Februari 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Bincarung Resort Bincarung Bogor. Tuhan memberkati acara tersebut. 5. Menyaksikan imam atau makatidakon haporsiaon. Pada hari Minggu 27 Februari 2022 ibadah pukul 9.30 WIB, anak katekisasi Sidi tahun ajaran 2021-2022 akan menyaksikan iman makatidakon haporsiaon. Dan perlu diingatkan kembali bahwa ujian tertulis bagi anak katekisasi ini telah dilaksanakan pada hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 9.30 WIB dan ujian lisan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 13 Februari 2022 pukul 13 WIB di Gereja HKBP Mampang Perapatan di hadapan para orang tuanya. 6. Persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu 20 Februari 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pengobatan dan kesehatan HKBP. 7. Rapat jemaat. Pada hari Minggu 20 Februari 2022 setelah kebaktian pukul 9.30 WIB selesai bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan, kita akan mengadakan rapat jemaat untuk membicarakan menetapkan program kerja dan anggaran HKBP Mampang Perapatan tahun 2022. Melalui warta inilah sebagai undangan tertulis kepada semua anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan untuk mengikuti rapat tersebut. 8. Retret pelajar Sidi pada hari Jumat Sabtu 18-19 Februari 2022 bertempat di MDC Gadok Mega Mendung Bogor. Akan dilaksanakan retret pelajar Sidi HKBP Mampang Perapatan tahun ajaran 2021-2022. Berangkat dari gereja hari Jumat 18 Februari 2022
pukul 9 WIB didampingi oleh pendeta fungsional Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH dan Situa Marcelina Borus Regar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan semua peserta wajib melakukan antigen. 9 jemaat yang sakit mohon dukungan doa untuk kesembuhan Bapak Harlen Janter Hutagaul dari sektor 2 dirawat di Rumah Sakit Bali G. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak, dari Mazmur 37 ayat 5. 10 ulang tahun kelahiran majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji bagimu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menjaga membimbing kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami dan anak-anak Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita Tuhan. Tuhan, di dalam masa belajar anak-anak kami yang masih kecil dan remaja, mereka boleh sekolah ya Tuhan, boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti jenjang sekolahnya yang berikutnya, juga yang akan masuk perguruan tinggi ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran mereka sehingga mereka boleh fokus untuk dapat mengikuti ujian-ujian yang akan mereka terima ya Tuhan. Tuhan, sertailah, berikan kekuatan dan bimbingan ya Tuhan dalam mereka menempuh sekolahnya masing-masing. Juga anak-anak-Mu yang dalam pencarian pekerjaan ya Tuhan, kiranya Engkau sertai jiwa mereka ya Tuhan, agar mereka boleh beroleh kerjaan yang sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagi orang tua kami, para orang tua yang terdampak COVID, pekerjaannya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka dan Engkau boleh pilihkan pekerjaan yang layak buat mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga menyertai orang-orang tua kami yang terbaring di rumah karena kondisi fisik yang sudah sangat menurun, sudah sangat tua dan rentah. Tuhan, kiranya menyertai mereka di dalam masa akhir hidup mereka ya Tuhan. Kau berkati jiwa mereka, Kau sembuhkan hatinya, Kau berikan semangat kepada mereka ya Tuhan, sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala bimbingan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Dewan-dewan yang boleh akan berapat bersama jemaat pada tanggal 20 Januari ya Tuhan, kiranya 20 Februari ya Tuhan, kiranya boleh mendapatkan hasil yang penuh kesehatian ya Tuhan di dalam tahun ini Tuhan. Program-program yang telah disusun para pahala-Mu kiranya boleh bersambung dengan kemauan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, untuk rencana pernikahan Tugatorop dan Boru Silitonga Tuhan yang akan dilaksanakan di Bincarung Bogor ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persiapan kedua belah mempelai ya Tuhan, dan boleh menjadi keluarga yang Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua perjalanan peribadatan yang dilakukan melalui streaming ya Tuhan, ke rumah juga di gereja-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menjaga kami di dalam mengarungi dunia yang dilanda COVID-19 ya Tuhan. Apapun namanya ya Tuhan, virus yang datang, kiranya Engkau menguatkan kami satu persatu dan mendapatkan imun tubuh yang baik
sehingga boleh melalui hari-hari yang berbahaya ini ya Tuhan. Tuhan sertai keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati semua makanan minuman yang kami makan ya Tuhan, boleh menjadi kesehatan dan kekuatan tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 281 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang beribadah di bait-Nya yang kudus ini dan juga yang beribadah
di rumah kita masing-masing melalui live streaming YouTube HKBP Resort Mampang Perapatan yang dikondisikan oleh karena situasi bangsa dan negara kita. Tetap kita mengandalkan Tuhan, karena hanya kepada Dialah kita menyerahkan kehidupan kita dan bukan kekuatan kita. Kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan untuk bersekutu di dalam firman-Nya yang pada hari ini menjadi firman Tuhan di Minggu Septuagesima, di mana kita telah melewati Minggu Epifanias. Tertulis dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, dimulai dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Yeremia pasalnya yang ke-17, dimulai dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekilas ketika kita membaca, pasti pikiran kita akan sama atau satu frekuensi dengan mengatakan dia yang diberkati dan dia yang dikutuk. Amin. Namun apa yang menjadi permasalahan, mengapa Yeremia mengungkapkan hal demikian? Mengapa Yeremia menuliskan firman Tuhan yang demikian? Kita menyadari bahwa hidup itu adalah pilihan. Dan kita selalu ditawarkan dengan pilihan-pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Dan kita selalu ditawarkan dengan pilihan. Dan tentunya ketika kita memilih yang benar, maka kita akan mendapatkan sukacita. Dan sebaliknya, ketika pilihan kita itu salah, maka kita akan memperoleh kekecewaan. Sukacita dan kekecewaan itu haruslah kita hadapi dan kita jalani. Haruslah kita berani melangkah untuk menyikapinya. Karena itu pilihan itu boleh banyak, tetapi satu yang pasti kita harus fokus untuk jawaban yang baik. Nah, ini nanti anak para guru Malua minggu lalu sudah ujian tulisan dan sekarang akan ujian lisan, di mana para pendeta akan menjadi pengujinya. Dan saat ini engkau akan menunjukkan
bagaimana tugas dan tanggung jawab di hadapan orang tua, apa yang menjadi pilihanmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi sehingga Yeremia menekankan akan pilihan itu? Pada saat zaman Raja Zedekia yang memimpin Israel Selatan atau Juda, bangsa itu jauh daripada Tuhan. Bangsa itu jauh daripada Tuhan. Jauh yang seperti apa? Mereka lebih mengandalkan pikiran manusia, mereka lebih mengandalkan pikiran-pikiran mereka lebih mengandalkan kekuatan dunia tanpa memandang akan kekuatan dan kelebihan Allah. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka hanya berdasarkan sukacita mereka saja. Mereka melawan kehendak Tuhan, mereka menentang Tuhan, sehingga mereka dikenal menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang sulit pendengarannya untuk mendengarkan akan firman Tuhan, yang sulit untuk melakukan hati dan pikirannya di dalam kesehatiannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Atas dasar inilah Yeremia memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Walaupun banyak dosa-dosa yang mereka perbuat, tetapi tangan Tuhan, perintah Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan selalu menawarkan perubahan-perubahan, pertobatan di dalam hidup mereka. Sehingga Yeremia mengatakan, ketika engkau mengandalkan dirimu sendiri, lihatlah apa yang terjadi. Ketika engkau mengandalkan pikiranmu, lihatlah apa yang terjadi. Tetapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, di luar batas kemampuan manusia, Tuhan pasti bisa melakukannya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak dan mungkin kita pun pernah menjadi kesaksian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi pikiran kita, bagi tenaga dan kemampuan kita, kita tidak bisa dan tidak yakin untuk itu. Tetapi ketika Tuhan bekerja, khotbah minggu lalu, ketika Tuhan memilih, tidak ada satupun yang bisa menolak dan mengelaknya. Yang artinya Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ini di mana Tuhan selalu dan terus-menerus menawarkan kesempatan bagi bangsa itu agar bangsa itu berbalik, agar bangsa itu jauh dari petaka. Walaupun bangsa itu hanya mengandalkan dan selalu membuat luka hati Tuhan. Mungkin gambaran ini juga menjadi gambaran kehidupan kita. Terkadang telinga kita pun mau tertutup untuk mendengarkan suara Tuhan. Terkadang mata kita pun tertutup untuk mau melihat apa keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terkadang hati kita pun tertutup untuk melihat banyaknya berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Sehingga akibat dari ketertutupan itu yang ada adalah ketakutan dan bersungut-sungut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun bangsa itu menolak dan berpaling daripada Tuhan, tapi justru Tuhan datang menyerukan untuk selalu dan selalu menawarkan kesempatan akan pengampunan di dalam kehidupan mereka. Tak henti-hentinya. Berarti kasih Tuhan tidak ada batasnya. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia itu memiliki batas kesadarannya, ketika manusia itu mengetahui batas kemampuannya, terkadang manusia itu hanya selalu mengandalkan dirinya. Walaupun sebenarnya dia sudah tahu kemampuannya seperti apa, kesadarannya seperti apa, dia sudah sadar. Tetapi selalu manusia itu memaksakan keinginan dan ambisinya. Hanya untuk memuaskan batin dan hatinya. Sehingga
yang ada adalah bersungut-sungut. Kasih Tuhan tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita lihat. Dengan demikian inilah yang terjadi. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ternyata kutuk itu tidak jauh-jauh pemahamannya. Kutuk itu hanya dikatakan dia yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan jauh hatinya dari Tuhan. Yeremia mengatakan itu firman Tuhan, terkutuklah. Jikalau kita mengingat kehidupan kita mengkilas balik, mungkin kita sudah terkutuk. Karena apa? Karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan hati kita menjauh daripada Tuhan. Yeremia mengatakan firman Tuhan mengatakan terkutuklah yang demikian. Dan akibat dari kutukan itu ia akan seperti semak bulus di padang belantara, dan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Artinya penderitaanlah yang menghiasi bagaikan pelangi di tengah-tengah hidupnya bagi mereka yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena dikejar oleh rasa ketakutan. Karena dikejar oleh pikirannya sendiri. Karena dikejar oleh rangkaiannya sendiri, rancangannya sendiri. Karena dikejar oleh perbuatannya sendiri. Karena dikejar oleh keinginan-keinginannya sendiri tanpa mengandalkan akan Tuhan. Kehidupan yang demikian Tuhan berfirman, terkutuklah dan dia tidak akan mendapatkan damai sejahtera dan dia akan mengalami kekeringan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Dia akan kesepian. Dia akan menderita. Betapa baiknya Tuhan dengan mengatakan hal demikian. Dia sudah memberitahukan kuncinya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka dia akan memberikan sukacita. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan itu seperti apa, hanya mengandalkan pikiran, kehebatan, kekayaan, dan kemampuannya saja, maka Tuhan akan mengatakan dia akan menderita. Karena itu semua sesaat. Pikiran kita sesaat. Rancangan kita tidak akan bisa jikalau itu tidak menjadi rancangan Tuhan. Kekuatan kita itu tidak akan pernah ada ketika napas kehidupan ini tidak diberikan oleh Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini itu akan dengan sekejap mata akan hilang ketika Tuhan berkehendak. Begitupun napas ini. Karena itu Tuhan mengatakan jangan jauh dari Dia. Dan jangan biarkan kita mengandalkan kekuatan kita. Dan jangan biarkan hati kita jauh daripada Tuhan. Orang yang demikian akan menderita. Walaupun dia akan mencoba menghibur dirinya, itu hanya sedetik. Dia akan kembali di dalam penderitaan. Lantas, bagaimana? Orang yang mengandalkan Tuhan, demikian firman Tuhan di ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ciri orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan hidup bagaikan pohon di tepi air. Bagaikan pohon di tepi air, dia selalu, air itu akan mendorong ke pohon itu untuk menghidupi akar itu, sehingga akar itu memiliki kekuatan dan dia selalu merambatkan
akar-akarnya ke tepi batang air, dan dia tidak akan pernah merasakan mengalami datangnya panas terik. Dia akan mengalami kesejukan. Dia tidak mengalami ketakutan. Karena apa? Apapun yang terjadi, ketakutan, kekhawatiran itu ketika diandalkan oleh pikiran manusia, itu akan menjadi kekecewaan, keringat dingin yang ada. Tetapi ketika kekhawatiran itu kita andalkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, yakin, imani, dan percayalah. Dia tidak tinggal diam untuk datang membantu kita, menolong kita, menopang kita. Jikalau ya atau amin kita katakan, itu akan terjadi dengan segala iman percaya yang kita miliki. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan memiliki keindahan, membalutkan keindahan. Daunnya selalu tetap hijau, dia selalu segar. Dia tidak memiliki pikiran-pikiran yang lain. Dia tidak memiliki pikiran negatif, dia selalu positive thinking. Dia selalu memikirkan yang baik. Walaupun banyak orang berusaha untuk membuat tidak baik kepada dia, tetapi dia selalu berpikir yang baik. Sehingga di dalam rancangan pikirannya tidak ada memiliki rancangan-rancangan yang tidak baik. Jikalau ada kemungkinan-kemungkinan, serahkan kepada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan berbalutkan keindahan bagaikan daun yang tetap hijau. Ketika mata kita melihat di pagi hari tanaman segar, daun yang hijau, kita pun memiliki kesegaran dan pasti kita mengatakan ucap syukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Berbalutkan keindahan, dan ia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Dia akan selalu berbuah. Dia akan selalu memberikan buah. Dan dia akan menjadi sukacita bagi yang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang kita miliki, itulah yang menghiasi jiwa kita dan orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan berarti orang yang mengandalkan Tuhan tidak memiliki pergumulan. Firman Tuhan mengatakan datangnya panas terik. Panas terik artinya pergumulan itu pun dimiliki. Sautungan netaripu, wah orang Kristen tidak memiliki permasalahan, pergumulan, tantangan hidup. Justru itu. Di tantangan pergumulan itulah kedewasaan iman kita semakin meningkat, kita akan naik kelas. Jikalau kita mengandalkan Tuhan, sebaliknya. Jikalau kita tidak mengandalkan Tuhan, Yeremia mengatakan firman Tuhan terkutuklah. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, andalkanlah Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, itu tampak dan terlihat dari karakter kita. Ketika karakter kita dirusak oleh pilihan-pilihan dan keinginan kita, maka hati kita pun akan terganggu. Khotbah tahun lalu, hati-hati dengan hatimu. Jangan pernah bermain hati. Karena jikalau hatimu terluka, maka yang ada adalah penderitaan. Tetapi jikalau hatimu bersuka cita, maka yang ada adalah pujian. Karena itu Tuhan mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Karena itu saya katakan hati-hati dengan hatimu. Jangan biarkan hatimu dinodai oleh pikiran, ambisi dan keinginanmu. Tetapi kuasailah hati kita dengan mengandalkan Tuhan. Jika terjadi, putar balikkan pikiran dan hati kita mengarah kepada Tuhan. Agar hati ini menjadi jiwa yang bersih dan menjadi tempat di mana Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Di ayat 10. Ketika ayat 9 mengatakan siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan Tuhan yang menyelidiki hati. Seberapa besar cinta kasih kita kepada Tuhan dan seberapa besar keseriusan kita bergumul, bersekutu dengan Tuhan, itu tidak ada yang tahu selain daripada hatimu
dan Tuhanmu. Sehingga orang tidak pernah bisa menguji imanmu seperti ini, hatimu begini. Karena yang tahu itu adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Karena itu hati-hati dengan hatimu. Jangan pernah bermain hati. Jikalau terluka maka akan sakit. Dan luka itu bukan dibuat oleh siapa-siapa. Manusia itu yang membuat hati itu terluka. Sehingga muncul balas dendam, itu bukan dari Tuhan, tetapi dari karakter dan hati kita. Hati-hati dengan hati. Karena Tuhanlah yang mengetahui dan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, padang rumput berbeda dengan pohon yang hidup di tepi air. Itu sangat berbeda. Padang belantara berbeda dengan pohon yang hidup di tepi air. Orang yang mengandalkan Tuhan berbeda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu, marilah kita melihat dan menyelidiki hati kita. Di ayat 1 dikatakan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Dosa telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Artinya dosa itu terukir, tertanam di dalam kehidupan manusia. Namun siapakah yang mampu menyelamatkannya? Hanya Yesus Kristus yang mengangkat ukiran dosa itu, yang mengangkat perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam hidup dan kehidupan kita. Hanya Yesus, tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Karena itu andalkanlah Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita, di dalam setiap pendidikan kita, di dalam setiap keluarga dan rumah tangga kita, di dalam setiap napas kehidupan kita. Allah akan membalut setiap luka dan dosa yang telah kita perbuat. Andalkanlah Tuhan, jangan andalkan pikiranmu. Mengandalkan Tuhan akan mendatangkan sukacita, tetapi mengandalkan hidup kita, pikiran kita, kekayaan, kehebatan, jabatan kita akan mendatangkan malapetaka. Karena apa? Karena itu hanya sesaat. Andalkanlah Tuhan, terlebih lagi di situasi pandemi COVID saat ini. Ketika kita mengandalkan pikiran kita, maka kita tidak akan mampu menyelesaikannya. Tetapi andalkanlah Tuhan dengan menaati, mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Karena hidup kita, hidupmu, hidup saya berharga di mata Tuhan. Selamat bagi kita yang mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan pun akan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan mendapatkan sukacita, berkat yang melimpah. Dan sebaliknya, ketika kami mengandalkan pikiran manusia, pikiran kami, kehebatan dan kekuatan kami, dunia ini yang fana, maka kami akan menderita bagaikan hidup di tanah gersang. Karena itu Tuhan, ajari kami, hati pikiran kami, biarlah terfokus hanya kepada Tuhan saja melalui Roh Kudus-Mu. Ajari kami dalam menyikapi dan menghadapi setiap pergumulan permasalahan hidup kami hanya dengan bersandarkan Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah pembalut luka atas dosa-dosa kami. Karena Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Karena Engkau adalah Allah yang selalu menopang dalam kehidupan kami.
Ajari kami untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kehebatan dan kekuatan dunia ini. Terlebih lagi di situasi kami pada saat ini. Jangan biarkan pikiran kami menghantui hidup kami. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan mengajarkan kami untuk lebih bijaksana dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang dalam kondisi isolasi mandiri, kondisi sakit, Tuhan yang memberkati. Dalam setiap jemaat yang harus melakukan aktivitas mereka di luar rumah mereka, Tuhan yang menjagai mereka dan mengingatkan mereka untuk selalu mengingatkan dengan mengikuti dan menaati protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kegiatan-kegiatan gereja Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai jemaat Tuhan yang berulang tahun. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mengandalkan Engkau. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 757 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama sambil bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.